Halo? Ya, ya makanya eh, penting untuk bisa tanya jawab. Kalau enggak, eh, ya ini praktikal ya, ini praktikal. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan sudah taruh keinginan gitu loh. Keinginan yang mana terbakar. Dan berjalan dengan dia, setapak demi setapak itu akan tambah jelas, tambah jelas. Makanya waktu 2 minggu yang lalu kan saya persiapkan saudara. Kalau saya ini adalah Anda, kalau saya ini adalah Anda, nah itu makanya kan saya katakan saudara masih muda, saudara masih bisa banyak belajar. Kalaupun salah, tidak usah takut, karena waktunya masih banyak. Itu adalah proses supaya saudara mungkin berapa bulan lagi kan saudara udah di lapangan. Nah, saudara di lapangan kan saudara harus tahu minggu pertama saudara kan sudah harus sebetulnya tahu saudara mau sharing apa, kepada siapa, dan arahnya itu saudara ditaruh di tempat situ mau kemana gitu. Ya ini praktikal aja ya. Makanya kalau saudara lihat ini bukan sekedar gambar loh. Ini adalah saya menerangkan kehidupan Yusuf. Dari mulai dia gembala sampai dia menjadi perdana menteri. Satu orang, makanya kalau saudara satu orang di kota Samarinda ini, ya, Singkawang, nanti kalau saudara dapat urapan yang ganda, tahu-tahu bisa di Jakarta. Tahu-tahu bisa di Singapura. Lihat saya. Amin. Ya. Tahu-tahu bisa di Malaysia. Nah, ini bukan sesuatu yang jauh. No, ini ada di dalam benak saudara. Ya. Makanya ini coba lihat video ini ya. Ya, sekarang. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Nah, ini gembalanya sendiri. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Belajar apa ini, saudaraku?
Nah, ya saudara kan baca ya. Makanya saudara perlu setia. Lihat saya. Nanti setelah 10 tahun, 15 tahun, lihat saya. Pak David pun tahu suaranya Tuhan dalam hidup saudara ini yang mana. Karena banyak suara sekarang di dalam benak saudara. Kalau sembahyang, lihat saya ya, tahu-tahu ada suara, oh ya belum masak nasi ya, oh ya aku belum telepon ini harus betul-betul dipatahkan supaya saudara bisa dengar suaranya dia. Itu latihan loh. Jadi nanti kalau saudara setelah 10 tahun Tuhan berbicara, ayo sekarang kamu lakuin ini, kamu jelas. Makanya Tuhan Yesus itu berkata, domba-dombaku mendengar, tahu, mengenal suaraku. Ya, sekarang ini terlalu bising ya, terlalu bising suara di mana-mana dan sama-sama kuat. Nah, kalau saudara memelihara, saya berdoa supaya suara yang di dalam hati ini ya, itu tambah lama tambah kuat, tambah memberikan pimpinan ke depan. Wah, saya berdoa supaya itu urapan itu di dalam saudara bisa berbuah. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, dengarkan saudaraku, suara ini bukan dari suara hati. Suara hati kalau saudara tiap hari baca firman, dia akan, suara hati saudara itu bisa menjadi firman Tuhan yang memimpin. Makanya penting tiap pagi itu firman Tuhan, tiap pagi saudara kalau firman Tuhan mendengar suara Tuhan. Murid-murid Tuhan itu ya di kitab Yesaya itu setiap pagi dia mendengarkan, jadi saat-saat teduh. Saya boleh tutup kesaksian ini ya. Nah, kadangkala di rumah saya banyak kedatangan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang besar-besar, orang Indonesia. Dan itu saya lihat, perhatikan. Dan yang datang kemari sudah meninggal sih. Yang paling muda ya Pak Petrus Agung ya. Pak Petrus Agung sering datang kemari. Ya, dia tiap pagi kalau tiap pagi bangun, dia duduk di meja makan saya. Kepalanya begini, Pak. Pak Damaris duduk di meja makan, Alkitab. Nah, itu connect, Pak. Nah, kalau kita nggak ada waktu-waktu kayak gini, jangan sampai suara di dalam hidup kita bising. Nah, tetap saya mau supaya saudara hidup di dalam roh. Roma 8 berkata gini, siapa yang hidup di dalam, yang dipimpin oleh roh, dia adalah anak Allah. Bukan kanak-kanak ya. Dia adalah anak. Kalau saudara led by the Holy Spirit, dipimpin. Karena ada orang banyak yang hidup di sekitar orang-orang Kristen, naik mobilnya lagu-lagunya Kristen, temannya sekitarnya anak-anak Tuhan, tetapi belum tentu hidupnya dipimpin, belum tentu. Nah, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, perhatikan saya, and then saudara mendengarkan, memelihara tadi suara Tuhan, wah itu suara memimpin ke depan. Jadi kayak sekarang saya lihat, kenapa saudara duduk? Karena sudah ditrain Roh Kudus itu tertib. Yuk, jam 8
kita kumpul. Sepertinya kita kumpul mendengar khotbah, tapi itu sudah Roh Kudus sudah di dalam hati saudara membuat appointment. Yuk. Nah, makanya kalau saudara ada saat teduh tempatnya sama aja. Di situ saudara tarik sebanyak-banyaknya kekuatan Tuhan. Caranya begitu. Kalau saudara baca firman, sudah dapat kekuatan itu di situ. Makanya saya kalau duduk di rumah ya di situ saja. Kenapa? Karena selagi saya lemah, selagi saya perlu untuk dikuatkan, saya mendapatkan kekuatan dari saya saat teduh itu. Wow. Ya, dari dalam itu menguatkan. Nanti satu kali dalam pelayanan yang tidak beraneka ragam situasi, itu nanti saudara ingat saya sharing ini. Wah, kalau ngalami kayak gini, ya sebetulnya kekuatannya dari mana saat teduh. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Jadi ini jika jadi saya sudah sharing sama saudara dari poin 1 sampai poin 4. Ya, jika saya ini Anda itu fun, ya, gampang diajak bersendagurau. Lihat. Banyak anak hamba-hamba Tuhan yang stres. Banyak. Mukanya yang panjang. Dia nggak bisa lagi. Sukacitanya hilang. Tapi saudara mudah bergaul. Nah, coba firman-firmannya saudara. Kalau saudara menerima kayak firman yang dari saya, dari orang-orang yang lebih tua, ya, saudara kan gaul. Coba dibuat untuk lebih mudah. Saudara bisa connect dengan orang-orang yang lebih muda. Dan saudara mau maju. Itu adalah motivasi yang luar biasa loh saudaraku. Tapi saya boleh katakan ya, saudara ini terlalu murni. Jadi ibaratnya saudara ini raw. Jadi dalam arti kata kalau makanan Jepang itu sushi ya sudah raw, nggak dimasak. Nah, ada baiknya fresh, tapi kalau saudara betul-betul bertumbuh, saudara bisa menghindari seperti apa yang saya katakan, hal-hal yang yang membuat nanti hidup saudara bisa stres. Jadi saudara ini murni, jaga kemurnian saudara. Saudara ini original. Jadi saudara nggak copy. Jadi saya minta supaya saudara mendengarkan khotbah ini. Nanti kalau saudara hari Minggu mau khotbah, lihat saya. Jangan saudara pilih saya mau ambil khotbah dari mana. Saudara jangan ngopi. Saudara minta Tuhan dari dalam. Karena dia akan berbicara pada saudara untuk kebutuhan siapa yang saudara akan layani. Ada amin? Ya, saudaraku. Jika saya Anda, jaga itu sukacita. Banyak saudara sendaguraunya itu betul-betul kemurnian itu dijaga. Jangan sampai sedikit-sedikit sakit hati. Hati-hati. Kalau sedikit tersinggung itu biasanya itu karena latar belakang. Nah, latar belakang itu perlu dibereskan. Di mana saudara pertumbuhan itu ngalami banyak mental yang sebelum kenal Tuhan. Makanya orang itu perlu doa pelepasan.
Saya didoakan doa pelepasan itu mungkin 12 kali, Pak. 12 kali. Sehingga saya bisa betul-betul dalam ini free gitu. Ya. Jadi jaga hati saudara juga dari kekesalan. Ya, jangan sampai ya nanti saudara akan di dalam Tuhan itu juga ada iri hati, jealous. Jadi Kain dan Habil dalam ministry pelayanan, jangan saudara terlalu banyak melihat sekitar saudara. Tuhan itu luar biasa, saudara ini spesial. Saudara punya talenta yang lain daripada yang sama. Ya, lain daripada yang sama. Talenta saya, talentanya Pak David, talentanya saudara beda-beda, di mana dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Kalau sampai ada gesekan, cepat-cepat di dalam doa bersama, Tuhan ampuni aku. Itu penting. Ya. Terus harus siap seorang hamba Tuhan dengan segala ujian. Hal-hal yang tidak menyenangkan, saudara jangan kabur. Sekali lagi, hadapi ya, karena itu adalah pembentukan. Masih ingat nggak kalau saudara kepenuhan Roh Kudus ya, itu kalau di ruangan suci itu kaki dian ya, meja kaki dian itu yang ada lelenya 7 itu sebetulnya dari satu batang. Lihat saya, dari satu batang ini, lihat, satu batang emas ditempa. Jadi tidak dipotong-potong, ditempa, terus dibentuk. Makanya izinkan hidup saudara mengalami satu pembentukan ilahi. Ya. Jangan izinkan iblis itu curi kekuatan sukacita dari hidupmu. Saya tulis di situ terakhir, indeed itu sungguh-sungguh. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan setelah melayani 5-10 tahun, dia kehabisan bensin, dia tidak sama sekali sukacita. Yang dilihat adalah susah, yang dilihat bukan adalah iman, tapi yang dilihat itu adalah problem demi problem. Nah, saya mau supaya jaga itu, sering menyembah, sering memaafkan. Kalau sukacita, saudara pas puji-pujian, saudara melompat, saudara menari. Zamannya kita itu kalau puji-pujian bisa sampai 1 jam, 1,5 jam non-stop. Lagunya berapa? 2 lagu diulang-ulang. Waduh, Pak, luar biasa. Nah, mumpung kesempatan ini, ya yang tadi saya katakan, saudara ini di dalam masa training center ground ini ya. 6, ayo baca sama-sama. Anda vulnerable itu ya, perhatikan, ini pelajaran ya, bukan negatif. Vulnerable itu mudah pecah, mudah putus asa. Karena apa? Kurangnya pengalaman. Berani, saudara berani, itu saya menghargai. Kadangkala terlalu berani, saudara, tidak pernah mikir. Itu modal yang luar biasa. Tetapi lebih baik, saudaraku, betul-betul kalau terlalu berani jangan ekstrim. Ya. Jangan ekstrim. Terlalu ekstrim
nanti dengarkan saudaraku, ada efeknya pengajaran-pengajaran. Lebih baik ikutin ya apa yang Alkitab. Ya, tidak mudah patah semangat. Waduh. Ya, saya senang sekali nih saudaraku saya lihat. Tapi sering hidupnya saudara sering tertuduh kalau salah. Dan perasaan bersalah sulit hilang. Mudah terintimidasi. Nah, makanya saudaraku perasaan kayak begitu itu perlu dibereskan. Itu kayak latihan. Saudara sudah patah semangat, bagus semangatnya. Tapi kalau menghadapi tantangan, terus yaitu sekali lagi iblis itu juga tidak mau diam. Dia kasih itu tuduhan. Bereskan. Jadi barang siapa yang minta ampun sama Tuhan, dia yang setia dan adil. Dia setia dan adil akan mengampuni. Jadi kalau boleh saya katakan, sebelum tidur malam minta ampun sama Tuhan. Nanti saudara bisa betul-betul hati ini terjaga. Jadi jika Anda tetaplah bertumbuh, balance, seimbang. Jangan terlalu ekstrim antara natural dan hal-hal supernatural. Ya, seimbang. Saya bisa sampai tahun ini, menurut saya, karena saya bapak rohani saya mengajar, yaitu Pastor D.K. Everson. Itu dia katakan, kekristenan itu perlu seimbang. Ya. Jadi kalau seimbang itu sehat. Jadi kalau saudara punya keluarga, ya keluarga saudara betul-betul diperhatikan dan Tuhan juga diperhatikan. Seimbang. Jadi kalau saya mau supaya tidak terlalu ngeroh, kalau bahasa di Indonesia sering dikatakan ngeroh. Ya, saudara, teman-teman saya, wah luar biasa. Saya termasuk dulu. Tapi setelah saya sadar, saya diimbangi dengan sekolah. Saudara perlu untuk diperlengkapi di dalam saudara melayani. Dan saya melihat ke belakang, waduh, saya tidak menyesal. Kenapa? Saya bisa menghadapi segala lapisan masyarakat. Tak usah minder. Ya, karena apa? Saudara pertumbuhannya seimbang. Kalau saudara mengaminkan ini, hidup saudara dalam pelayanan akan luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Firman Tuhan itu mengajar dalam praktek, yaitu dimaafkan dan memaafkan. Jadi saya dulu main musik ya. Main musik itu gak gampang. Kalau main satu gitar ya gampang. Tapi kalau sudah main sama-sama, harus betul-betul iramanya supaya harmonisnya bisa enak. Nah itu digesek. Nah kalau sudah selesai, kita saling memaafkan, sorry. Karena apa? Ya kita belum sempurna. Nah, saudara ada di situ di Singkawang. Nah kadangkala saudara memaafkan bukan cuma hal-hal yang rohani. Nih waktunya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kan di situ mungkin kan dibagi ya. Ada waktunya yang bersih-bersih, ada yang waktunya belanja, ada waktunya yang masak. Kan di situ kadangkala ada orang yang tidak siap. Nah, ya udah. Ya, hatinya saudara jadinya mau nyanyi, aduh rasanya terbawa. Nah, saudara belajarlah memaafkan. Itu praktek. Jangan disimpan loh, Pak. Dengar kan? Jangan pernah simpan. Kenapa, saudaraku? Simpan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lama-lama, dengarkan, bisa meledak, Pak.
Dan itu iblis pakai kayak gitu. Jadi firman Tuhan sangat mengajar, yaitu kasihilah musuhmu. Musuhmu itu saya kira dulu dari luar. Enggak. Bangsa Israel itu kalah musuhnya dari dalam. Nah, saudaraku, gereja itu bisa berantakan kalau kesatuannya betul-betul nggak ada saling lihatnya. Wah, kamu kurang ini, kurang itu. Selalu kurang. Jangan. Ya, training untuk diperlengkapi hal-hal yang terpenting. Jadi saudara, yang tadi saya katakan, aduh, kalau saya ini boleh saya koreksi nggak? Saya kalau saudara tulis, saya balas loh. Saya selalu balas. Tapi kalau saudara menulis saya, ya dengarkan. Sudah sampai umpamanya berapa? 5 hari. Masa sih modelnya hamba Tuhan kayak gini? Nah, satu ya. Kedua, pasti ada yang salah lah. Mungkin. Kalau saya begitu. Nah, ini adalah bagian dalam komunikasi. Nah, nanti kalau sudah, ya sudah, diam aja. Nanti kalau sudah diamin, ya, nanti itu kan habit ya, cara saudara. Nanti saudara dealing, berurusan dengan jemaat saudara, nanti kayak gitu juga, percis lah. Ya udah, nggak mau ya sudah. Wah, nanti, nih dengarkan saudaraku, padahal Tuhan taruh saudara sama-sama di satu tempat. Nah, kalau tidak ada kesehatian, wah itu nanti akan efek. Jadi minta saudaraku untuk diperlengkapi. Jadi saya akan berikan, saya akan mengarahkan bagi adik-adik semuanya yang saya lihat luar biasa. Keterbukaan penting, jangan sampai cepat tersinggung. Pernyataan-pernyataan kekurangan pada mentor saudara, itu adalah suatu bukti adanya panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, kalau saudara sering tanya sama mentor saudara, nah berarti panggilan Tuhan itu menguatkan saudara. Tapi kalau saudara, nih dengarkan, enggak sering tanya, ya nanti sampai di situ aja. Itu namanya anugerah ya. Tuhan akan pakai saudara sebanyak anugerah yang saudara dapetin. Kalau saudara dapetin antara 1 sampai 10, 5, yaitu ibaratnya kapasitas saudara mestinya 10, terisi anugerahnya ya 5. Nanti kalau 5, setelah 5 tahun kepake, nanti tahun umpamanya tahun ke-6, waduh aku sudah nggak ada lagi. Nah itu lihat saya, kayak kehabisan napas, kehabisan oil, kehabisan urapan. Mau ngomong apa lagi ya? Nah dengarkan, itulah anugerah. Saya mau supaya ajaran Tuhan Yesus itu, kalau kamu ya, minum dari aku, tidak akan haus. Lihat saya, ya, saya sudah minum 40 tahun. Artinya kalau naturally ya minum air akan haus lagi. Ini 40 tahun, rotinya selalu baru. Ya, ikut sama Tuhan lama-lama itu dari badan capek, tahu-tahu ingat saudara ini. Oh iya ya. Saya ingat saudara dari mana saudaraku untuk mempersiapkan kayak gini? Ya dari tadi malam dong. Tadi malam bahwa oh iya ya, Tuhan apa ya? Ya ini. Terus Tuhan ingatkan ini. Ya kamu teruskan yang ini. Dan aku mau supaya mereka mendengar suaraku. Ada nggak contoh? Saya cariin tuh Pak. Itu saudara persiapan. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, penuhlah selalu hidup dalam Roh Kudus, ya. Jangan sampai roh yang kacau balau. Jangan.
Jadi satu pertentangan antara spiritual dengan kemauan jiwa, di mana saudara mau ngomong ini, tapi kalau Roh Kudus tahan, nah, itulah saudara hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, perhatikan tadi yang minggu-minggu sebelumnya, berurusan biasa dengan orang tidak gampang. Tapi saya beriman pada saudara, karena saudara diurapi. Jadi hati-hati, minta sama arahan Roh Kudus. Orang pintar, orang apa, nanti kalau tanya sama saudara, selagi saudara ditanya, dia ngomong, Tuhan, aku harus ngomong apa ya? Contoh ya, lihat saya. Satu kali, kira-kira berapa tahun yang lalu, saya kan misionarisnya Filipina. Saya itu masuk di daerah Filipina yang paling bahaya, ya, di Davao, kota Davao. Nah, saudara, di dalam pelayanan saya mendirikan di sana itu rumah Tuhan, gereja di Davao, 100 gereja. Semua tanda tangan. Pada waktu saya keluar dari kota Davao itu masuk kota dan keluar kota dijaga, Pak. Tahu-tahu untuk bikin acara itu dikasihin surat di dalam mobil, ditagih kira-kira suruh bayar 5.000 US dollar. Saya nggak bawa duit loh, Pak. Ini di Filipina. Wah, hati saya berkecam, bingung. Tapi selagi dia ngomong kayak gitu, nih lihat, saya speaking in tongue. Tapi saya tidak keluar. Tuhan kasih aku hikmat. And then Tuhan kasihin saya, bilang, bisa ndak urusan ini nanti aja kalau conference sudah selesai. Oh, and then dia setuju. And then sudah selesai, terus saya dibawa pulang. Saya bilang, bisa ndak saya tak istirahat? Pokoknya kalau sudah selesai, nanti kita urusan ini. Oh ya, no problem. 5.000 US dollar. Saya mau tanya, saudara punya 5.000 US dollar? Saya enggak. 50.000 rupiah ada? Nanti satu kali dalam pelayanan, nanti saudara akan berbicara ini, kebutuhan-kebutuhan yang begitu pamannya mendesak. Jangan khawatir, Tuhan akan berikan jalan. And then, iya. Tapi ya, ini Pak David, kita nanti dengerin. Siapa yang bawa uang segitu? And then hari terakhir betul-betul Tuhan kasihin saya. Ya ini loh, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus, indeed. Dia bilang, masukkan dalam amplop. And then bilang bahwa kita bisanya segini. Dari 5.000, perhatikan ya. Saya katakan, saya hanya bisa berikan pada saudara 300. 5.000 Pak, 300. Dengar saya. Diterima loh. Waduh. Ya boleh saya ngomong ya. Kadangkala pendeta-pendeta juga kayak preman-preman. Pak, 5.000.
bisa jadi 300 dan diterima. Artinya ya, dengarkan saudaraku, ya banyak lika-likunya. Kalau saudara nggak betul-betul minta pimpinan Roh Kudus, saudara akan jadi korban. Jangan. Saya berdoa saudara akan dipimpin sama Roh Kudus dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, oke. Ya. Kok nggak bisa ya? Ini ya. Oke, yang terakhir nomor 7. Kalau Anda apa? 3, 2, 1. Wah. Saudara senang kalau udah rame. 85% statistik orang senang dengan pujian dan pernyataan sensasi kegembiraan. Ya, saudara mau diberkati dan banyak orang yang betul-betul menjadi buah pelayanan saudara, ngikut Tuhan, cinta Tuhan melalui pelayanan saudara, bisa katakan amin? Ya. Jika saya adalah Anda, tidak ada salahnya kalau hal tersebut hasil Anda sendiri untuk Tuhan. Dan saya doain adanya pujian, tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan atau tidak ada, tidak jadi masalah. Ini penting. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang dealing sama mental. Jadi saudara, kalau saudara di Instagram, saya lihat ini banyak orang yang menjadi pukulan jiwani loh. Bahwa waduh yang ngikut aku cuma segini. Saudara, ini adalah satu proses. Kalau sampai saudara permulaan dalam pelayanan cuma ada 2, tetap layani Tuhan dengan segenap hati. Ada amin? Lihat saya. Waktu Tuhan Yesus datang ke tanah Gerasa, dia bertemu dengan seorang yang gila. Satu orang. Berapa orang, saudaraku? Tapi, nih lihat ya. Untuk ngusir orang ini yang gila dari Gerasa itu, berapa babi yang terbunuh? Berapa? Coba dihitung, Bapak. Satu babi itu berapa? Saya hitung, Bapak. Kalau sampai satu babi itu ya, dengarkan, $250, memang sekitar segitu. 2.000 itu berapa, Pak? 500.000 US dollar loh. Itu KKR-nya Tuhan Yesus yang bertobat cuma 1. Tetapi saya katakan, di mata Tuhan, di mata Yesus, harga 1 jiwa berharga. Ada amin. Dia tidak memperdulikan dengan numbers, angka. Saudara KKR, pamannya saudara 50. Ya, tapi nggak ada yang bertobat. Siapa yang mau didoain? Nggak ada. Aduh. Lebih baik saudara, kita ini kalau saya dulu melayani, saya mulai dari 12 orang.
yang saya pernah bersaksi, tidak pernah pakai sepatu semuanya, pakainya sandal. Mereka backgroundnya bukan Kristen. Mari kita berdoa sebelum kebaktian. Mereka persiapan untuk sound system. Selagi kita ini sembahyang, mereka testing 1, 2, 3 selagi sembahyang. Gak bisa ngamuk karena mereka gak mengerti. Makanya dibimbing. Dari 12 saudara, 12 saya betul-betul setia. Sampai sekarang sudah banyak yang pulang. Dari 12 Tuhan kasih visi. Kamu mau berapa? Tuhan, aku minta seperti kayak di film ini. Mulai Tuhan nyatakan 120 orang penuh Roh Kudus. Tuhan jawab loh Pak. Penuh Roh Kudus. Sampai saudara bertumbuh. And then Tuhan kasih nubuatan. Nggak usah lagi sewa, tapi aku mau membangun rumahku sendiri. Tuhan kasih. Nah, saya mau supaya saudara nanti kalau saudara keluar dari Singkawang, jangan sampai kena mental stress. Berapa angka, berapa yang like, berapa yang nggak usah. Saudara lakuin kesetiaanmu pada Tuhan. Karena Tuhan melihatnya bukan angka, tapi orang yang betul-betul diubahkan. Orang yang betul-betul mengalami transformasi. Ada amin? Ya, hindarkan dari hal-hal yang nggak masuk akal, yang muluk-muluk, yang nggak satu realitas. Ya, ngomongnya itu supaya betul-betul satu hal yang kamu, karena kamu hamba Tuhan. Kalau A, ya, kalau enggak, ya enggak. Ingat saudara punya identitas sendiri yang Tuhan bangun, natural dan rohani. Ya, saya doain supaya saudara tidak krisis identitas. Satu kali kalau umpamanya hari Minggu mau khotbah, ya saudara lagi kepepet. Saudara masih ingat nggak ada film Saturday Night Fever? Di hari Sabtu saudara sepertinya, aduh, aku harus khotbah apa ya? Nah, saudara kena Saturday Night Fever. Itu penyakitnya hamba Tuhan. Kalau sudah banyak itu. Karena apa? Karena dari Senin sampai Jumat dia nggak mempersiapkan. Saudara, untuk mempersiapkan khotbah itu nggak bisa 1-2 hari loh. Apalagi kalau betul-betul untuk minta kehendak Tuhan. Kalau saya sendiri at least 1 minggu. Ya, 1 minggu. Ya, minta di dalam doa. And then hari kedua kira-kira ini, tapi belum pasti. And then hari kedua Tuhan kasih informasi, Tuhan kasih contoh. Nah, nanti dimasak semuanya, baru nanti hari Minggu, hari tersebut saudara berdiri oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada amin ya. Bapakku berdoa, jika kami ini Tuhan seperti Engkau, beritahu Tuhan pada kami apa yang harus dilakukan. Aku berdoa Tuhan, aku sudah share, mereka masih muda, mereka penuh sukacita, mereka bertekad, mereka Tuhan Yesus betul-betul mau membayar harga, tapi jangan sampai ada korban mental, korban spiritual, korban Tuhan Yesus karena stres. Tapi aku berdoa, bungkus setiap saudara dan saudari di Singkawang ini oleh darah Yesus Kristus.
Ya Bapa, aku berdoa darah-Mu sanggup. Tuhan, Engkau sebagai anchor, sebagai sauh bagi Tuhan Yesus perjalanan iman mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan, Amin.